Ada anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia. Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa oh udah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, ntar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di-prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya, Nak. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid, itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar. Dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa? Jangan urus-urus saya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah. Dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Ah, nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak taubatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang dulu hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto. Boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya, jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat.
Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kiri. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya. Tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau sudah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan, itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala, yang kita sampaikan ini hukum Allah. Gak usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah, itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa, marah dia sama saya nggak apa-apa. Tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutupi. Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya. Idza sama'um fatarat, langit terbelah.
Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah persiapannya. Di saat itulah baru manusia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat, dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Bagaimana supaya hafalan yang kita hafal ini tidak cepat hilang? Sesungguhnya tidak ada orang yang menghafal. Yang ada itu adalah orang mengulang. Adakah di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Enggak ada. Saya nggak pernah menghafal Al-Fatihah. Adakah di antara kita orang yang menghafal Qul Huwallah? Enggak ada. Lalu kenapa kita hafal dan nggak lupa-lupa? Karena sering diulang. Makanya murojaah. Kalau sering diulang nggak akan hilang. Dan jauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit, tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat. Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran satu hari satu juz, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman. Nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur. Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya.
Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa. Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah. Pertama, siapkan bekal. Yang kedua, peduli. Setelah beramal, bukan karena amalmu kau masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Dan kalau kau sombong, rahmat Allah tidak turun. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kau jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki Muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat, maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis,
ditawarkan untuk sholat di dalam, Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sop nomor 1, Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis, ceramahnya putus-putus. 4, kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan persentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol khamar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum khamar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius dia, astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, PNS, dosen, kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim amar ma'ruf nahi mungkar.
Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Doa apa Bu? Anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustaz. Sebentar ya Bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh, tolong dicatat ya Bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Nah, alhamdulillah sudah dapat. Nih, catat baik-baik di atasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu 0813 11 44 2193. Sekali lagi ya. 0813 11 44 2193. Loh, kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nah, nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya anaknya di mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu. Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan. Terus kalau bisa streaming ya. Streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah. Jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan
Misalnya rumah, ruko dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras, ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat di dalam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya enggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh, nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat, nomor rekeningnya BSI 720-620-0787. Cerita tentang sungai Nil akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudaraku dimanapun berada, mari kita support pembangunan Rumah Quran Nurul Huda Palu, Sulawesi Tengah melalui nomor rekening, catat baik-baik, 720-620-0787. Kenapa banyak kosongnya? Supaya banyak mencet 0000000. Ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau makan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, kau belikan pakaian akan lapu. Mata soddaqta fa'ambaita, yang kau bangunkan untuk Rumah Quran Nurul Huda, itulah yang akan menjadi kekal untuk hari esok. Kita lanjutkan. Dikirimlah surat untuk Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, orang Mesir menghanyutkan anak gadis supaya air sungai Nil naik, tolong berikan solusi. Umar bin Khattab buat surat kecil, balas, masukkan ke dalam amplop, tulis surat besar, hanyutkan sungai, air surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As gubernur Mesir penasaran, apa isi amplop ini? Dibukanya, dilihatnya isinya.
min Abdillah, dari hamba Allah, Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, untuk sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalis syaitan fala tajri, wa in kunta tajri min qibali nafsika fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Digulungnya lagi, dimasukkannya ke sungai Nil. Besoknya air sungai Nil naik 16 farsah, 8 meter naik ke atas, dan menghanyutkan anak gadis. Hilang sejak zaman itu, tidak ada lagi, karena jin-jin sungai Nil takut kepada Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kisah ini ada dalam kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Itulah mengapa para ulama biasanya, para habaib, kalau diminta untuk mendirikan rumah, buat ruko, buat kantor, biasanya mereka tidak lagi melakukan itu untuk jin jembalang tanah, tapi mereka usir dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu kepala kambingnya tidak dikasih ke sana, dimakan bersama-sama, kenduri memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka, jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa, 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 halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa yang jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Ghalat, ini salah kasih nih. Azam bin Sa'id, tuan rumah kami namanya Sa'id. Sa'id ngasih makan. Ya ada apa Sa'id tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid.
undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat silaturahim, yang kelima ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Hah? Kata Ustaz Munib, maujud kata Ustaz. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawilil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tablik akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup, kalau laptopnya mati hadisnya hilang, mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza 6 bait. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib,
Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya. Sebab orang tua saya berpisah, ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah, sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa, Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, udhkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Saya nanya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena sakit. Karena kemarin saya meninggalkan sholat untuk menjaga ibu saya yang sakit. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya agak rendah, sujudnya lebih rendah. Kalau dia tidak bisa duduk, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, kepalanya menghadap kiblat, miring. Miring kan tempat tidurnya. Kalau nggak bisa miring, karena tulangnya retak, dia telentang. Rukuk sujudnya pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Allah. Kalau dia tidak bisa juga, kita sholatkan. Namanya sholat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Kalau air kencingnya netes terus, dimandikan, dicucikan, dibersihkan, pakaikan pampers setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Setelah azan, pakaikan pampers, wudukan. Tak bisa wuduk, tayammum kan? Lalu kemudian sholat jamak, tidak pakai qashar. Zuhur 4, asar 4. Nanti maghrib 3, isya 4. Jadi sholat dia 3 waktu. Subuh, zuhur, tarik asar, maghrib, tarik isya. Tidak ada yang menggugurkan sholat. La kafarata laha illa dzalik. Mudah-mudahan anak-anak sabar mengurus orang tuanya. Amin. Tak sabar kau mengurus orang tuamu. Berapa lama sudah kau urus orang tuamu ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz, saya lelah. Seandainya dulu dia berkata seperti yang sama,
kau sudah mati sekarang. Seandainya dulu orang tuamu berkata, aku lelah ngurus kau nak, kau uruslah diri. Udah, kita ini udah mati semua. 5 tahun, 10 tahun dia ngurus kita. Kita memandikan dia cuma 3 kali, dia memandikan kita 10 kali. Ngerawat. Kalau orang tuamu masih ada, berarti Allah sedang meletakkan sesuatu yang mulia pada dirimu, tiket surga. Ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kata talak 1 apakah sudah jatuh talak 3 apa belum? Talak 3 bisa jatuh dalam 3 majelis. Di dapur, ku talak kau. Di ruang tamu, ku talak kamu. Di ruang depan, 3. Atau di satu majelis, ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh dia 3. Tapi yang memutuskan perkara itu di Indonesia adalah Bapak Hakim. Maka mesti dilaporkan ke hakim, nanti hakim bersidang dan hakim memutuskan berdasarkan hakim ketua dan hakim anggota memutuskan talak ini adalah 1 atau 2 atau 3. Ustadz tidak berhak. Maka tanyalah kepada Bapak Hakim di PA Pengadilan Agama Kota Palu. Karena kalau ditanya Ustadz nanti bingung sendiri. Tanya Ustadz ini mengatakan kelihatannya jatuh 3. Tanya ini jatuh, bingung saya Pak Ustadz. Itu kan hakim yang memutuskan. Apa hukum anak di luar nikah? Apakah anak yang lahir pertama dan kedua itu bukan anak saya Pak Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i, Masya Allah, jazakumullah, jazakumullah. Ternyata di Masjid Nurul Huda itu kalau udah habis waktu dia mati sendiri. Itu tadi udah habis. Ini waktu baru. Bisa mic itu di setel otomatis. Jadi sebetulnya ini waktu tambahan. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya tidak pernah Pak Kuan nanya sudah berapa bulan. Yang nanya sudah berapa bulan itu dokter. Pak Kua dia nggak urus itu, lengkap rukun syarat dia nikahkan. Maka jangan salahkan Pak Kua. Karena hukum Islam Indonesia ahwal syakhsiahnya pakai mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 efeknya kalau menikahkan orang yang hamil. Yang pertama, anak itu tidak bisa pakai bin bapaknya. Dan lu pakai bin siapa? Ya bin Abdillah, bin hamba Allah. Asal jangan bin Abdul Somad lah. Yang kedua, kalau anak itu ternyata lahir laki-laki, nanti anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali untuk adiknya. Kalau adiknya nanti kedua, ketiga perempuan. Karena mereka tidak dianggap saudara seayah. Mereka dianggap saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau ternyata anak ini lahir perempuan, anak ini tidak bisa diwalikan oleh si bapak. Ini sudah dibawa ke Singapura Pak Ustadz, ini DNA-nya sama, DNA nggak laku. Karena dalam Islam yang diakui itu akad, bukan DNA. Dia sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Nggak paham saya Pak Ustadz. Kertas tidak diakui kalau dicoblos sebelum hari H. Jelas? Yang keempat, kalau meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan. Kalau meninggal si anak, si bapak tak dapat harta warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab. Pekerjaan saya saat ini driver ojol. Saya pernah dapat orderan membeli babi, yang dimana saya tak tahu karena pembeli dan penjual yang nggak bicara. Jadi pertanyaan, Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku ma akhta'a wa nasya. Kalau dia tak tahu, tersalah dan lupa. Tolong antarkan ini ya Mas. Kita antar aja. Kita tak tahu bahwa di dalam itu babi. Dan kita nggak tanya-tanya.
Pak, kalau boleh tanya, ini babi atau anjing ya? Tahu kita, dia kasih bungkus plastik, kita bawa aja. Karena tugas kita. Tapi kalau kita udah tahu pasti, maka jangan kita pilih-pilih. Karena harta ini yang kita cari barokahnya. Anak kita ajarkan makan, Allahumma barik lana. Innallaha naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Allah melarang samanil kalbi, hasil anjing, wa mahril baghi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Tapi dalam hadis itu anjing, Pak Ustaz, anjing aja nggak boleh, apalagi babi. Ke kota Padang membeli tomat, membeli benang ke Bengkulu. Selamat datang Ustadz Somad, semoga senang selama di Palu. Masya Allah, so sweet. Hah? Mesti dibalas? Kalau tuan ke Bengkulu, jangan lupa membeli tomat. Ustadz senang di negeri Palu karena negerinya negeri keramat. Itu aja dibalik-balik. Saya mau nanya Ustadz, apa hukumnya pergi umroh melalui pembiayaan? Bahasa simpelnya umroh ngutang. Apa boleh kita pergi umroh itu ngutang melalui uang pinjaman? Jadi gini, saya mau akikah anak. Saya mau akikah anak, harga kambing 2,5 juta. Uang nggak ada. Lalu saya ngomong ke Ustadz Lutfi, Ustadz Lutfi, kita kan dulu dekat rumah di Mesir. Begitulah muqaddimahnya biasanya gitu. Boleh tak saya pinjam Ustadz 2,5 juta? Saya mau akikah anak. Nanti insya Allah kelapa saya panen bulan depan. Maka kata ulama fikih, utang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja ada uhu. Kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Nanti kalau kelapa ku panen bulan depan, ku bayarkan 2,5 juta, boleh. Yang nggak boleh itu gini, Ustadz Lufi, boleh aku minjam 2,5 juta untuk akikah? Pembayarnya Ustadz, ku serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Misalnya bapak pegawai, atau punya speedboat cari ikan, atau punya angkutan, nanti dibayar sekian tahun lunas, boleh. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pembiayaan umroh melalui bank syariah. Ada fatwanya, coba cari di Google, fatwa pembiayaan umroh Dewan Syariah Nasional. Bagi yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa, karena umroh dan haji manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jangan berangkat hanya karena ikut-ikutan tetangga. Ibadah ini kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Apa hukumnya mengangkat imam masjid yang bacaannya kurang baik dan orangnya ustadz apa gini, nasihat? Apa hukumnya imam dan nasihatnya ustadz agar takmir masjid yang jarang ke masjid untuk bisa berjamaah ke masjid? Jadi imam ini mesti ada fit dan proper test. Majelis Ulama Indonesia, Al Khairat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama difasilitasi untuk mengadakan fit and proper test. Diangkatlah imam-imam membaca Al-Fatihah. Saya nggak malu mendengarkan bacaan Al-Fatihah sampai hari ini. Kalau ketemu dengan syekh, saya takut bacaan saya itu tak betul karena perubahan maaf gigi. Karena kita ini walaupun bacaan betul, kalau copot dia 1, 2, 3 berubah makharijul huruf, maka lebih bagus imam tetap maju. Termasuk subuh ini, imam tetap maju. Pesan saya di mana-mana, imam yang sudah ada tuh maju, yang bacaannya betul. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau bacaan fatihahnya tak benar. Jadi yang sudah terjadi apa boleh buat, yang akan datang kita perbaiki insyaallah. Amin. Adapun pengurus masjid, maka
sedangkan kita pengurus saja tidak ke masjid, apalagi orang yang tidak. Maka tentang masalah masjid ini tak ada tawar menawar, tidak dilihat pengurus atau tidak pengurus, pejabat atau tidak pejabat, ustadz atau tidak ustadz. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Tentang merapatkan shaf dalam sholat, bagaimana cara merapatkannya Pak Ustadz? Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang merapatkan bahunya ke bahu saya tenang aja. Kalau dirapatkannya kakinya dengan kaki saya pun tidak risau. Tapi tidak semua orang macam saya. Ada orang yang ketika kakinya rapat dia agak risih, geli dia. Maka kalau sekali kita dekatkan dia diam, nggak apa-apa. Kalau sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan kita rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser terus. Khawatirnya dia preman baru taubat. Begitu kita geser 2 kali, apa itu jalan. Jadi kita agak-agak aja, sudah kita rapatkan diam-diam. Saya termasuk yang tak terlalu sensitif. Kalau digesernya kaki saya, cuman kadang pas sedang sholat digerak-gerakkannya pula.